Tapi yang utama adalah materi ini sangat membuka wawasan. Prinsipnya kita dalam respon kemanusiaan harus berjejaring karena kita tidak sendiri. Dari modul 1 hingga modul 7, apa sih yang sudah didapat? Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Eh, Terima kasih karena sudah bertahan dengan Mbak Weni di pertemuan dua acara ini dan teman-teman yang lain dengan fasilitator-fasilitator yang selama pelatihan ini kita eh, melakukannya di beberapa pertemuan ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai pada hari yang terakhir ini kita akan melakukan rencana tindak lanjut dari seluruh pelatihan yang ada, eh, mulai dari dasar di kemanusiaan, mulai akuntabilitas, mulai juga dari kemarin yang barusan saja kita lakukan di hari Senin ya, itu adalah tentang bagaimana praktik-praktik baik yang sudah dilakukan bercermin dari praktik baik yang mungkin sudah dilakukan ini bisa direfleksikan untuk bagaimana Bapak Ibu semuanya itu bisa melakukan perbaikan atau melakukan introspeksi diri hingga nanti menyusun rencana tindak lanjut. Nah, di pertemuan terakhir ini Bapak Ibu kita akan ditemani kembali oleh Mbak Agathia Weni ya. Saya rasa saya sudah tidak perlu memperkenalkan lagi ya, beliau ini siapa, sudah sangat terkenal di dunia kemanusiaan ya. Jadi ini nanti akan memandu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dalam penyusunan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh teman-teman di dalam lembaga masing-masing ataupun juga diterapkan dalam respon-respon kemanusiaan. Nah, ini silakan Mbak Weni langsung saja ambil alih layarnya. Thank you. Thank you. Makasih banyak Mas Girindra. Selamat siang. Mas Giri, ini sudah siang ya Mas? Anda berada di belahan Amerika atau gimana? Tadi nyebutnya selamat pagi. Mas minta tolong dong video pengantar dari Pak Puji. Thank you. Over to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Ibu bapak dan rekan-rekan seperjuangan yang luar biasa. Akhirnya kita tiba di modul terakhir, modul ke-8. Menurut saya, bukan suatu akhir, melainkan suatu landasan pacu, suatu titik tolak untuk perjalanan yang sesungguhnya. Judul modul kita adalah penutupan yang memuat rencana tindak lanjut. Sesi terakhir ini ibarat kita berhenti sejenak di puncak sebuah pendakian. Bayangkan, sekarang saatnya kita berhenti sejenak untuk melihat ke belakang, ke jalan terjal yang sudah kita lalui bersama. Kita merefleksikan, mensyukuri setiap pengetahuan baru. Kemudian setelah menarik nafas dalam-dalam, kita kembalikan badan dan memandang ke depan. Ke tempat di mana komunitas kita berada, tempat aksi nyata menanti. Modul ini adalah suatu jembatan yang menghubungkan dunia aman dan ideal di ruang pelatihan sekarang ini dengan dunia nyata yang penuh tantangan. Modul ini merupakan suatu alat yang membantu kita memastikan bahwa perjalanan tidak terhenti di sini. Karena musuh terbesar dari setiap pelatihan adalah ketika semangat dan pengetahuan itu menguap atau mengendap. Rencana tindak lanjut adalah jangkar kita. Ia adalah komitmen tertulis, janji kita pada diri sendiri dan pada masyarakat yang kita layani, bahwa kita akan benar-benar mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Tanpa rencana aksi, pelatihan ini hanya akan menjadi kenangan indah, suatu pengetahuan, bukan perubahan. Padahal fokus utama kita hari ini sangat personal dan berorientasi pada aksi. 1. Akan melaksanakan refleksi secara mendalam. Kita akan berbagi. Nah, ini dia momen-momen pencerahan yang paling membekas. Kedua, sesi ini adalah puncak dari semua pelatihan yang akan menyusun rencana tindak lanjut. Bukan rencana yang rumit dan muluk-muluk,
tapi rencana yang personal, yang sederhana, yang konkret, dan yang paling penting bisa dilakukan. Kita akan menggunakan prinsip SMART untuk memastikan rencana kita benar-benar membumi. Saran terakhir dari saya, rekan-rekan, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu langkah pertama. Rencana tindak lanjut Anda mungkin terasa kecil, mungkin cuma saya akan mengusulkan kotak saran, atau saya akan mencoba pemetaan risiko sederhana. Tapi percayalah, dari satu langkah kecil itu, tapi konsisten, perubahan besar seringkali bisa dimulai. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas energi, partisipasi, dan komitmen Ibu, Bapak, dan rekan-rekan. Anda semua adalah detak jantung kemanusiaan di garis terdepan. Nanti pada akhir modul kita tutup perjalanan pembelajaran ini dengan membuka lembaran baru bagi perjalanan aksi kita. Selamat mengikuti modul penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Pujiono. Kita kali ini memasuki modul terakhir, yaitu penutupan dan rencana tindak lanjut dari pembelajaran kita selama ini dalam 7 modul menuju ke aksi nyata. Saya harus menyebutkan nih beberapa organisasi yang mendukung terselenggaranya kegiatan pelatihan ini, yaitu Uni Eropa, Pujiono Center, Sadaya, Q, saya kurang bisa membaca, terlalu kecil. Kemudian Lokadaya dan Q3, Evolve, Lokadaya, dan Penapulu Foundation. Terima kasih banyak teman-teman masih bisa join untuk modul terakhir ini. Saya nanti akan menyampaikan tujuan sesi dari modul 8 ini apa, dan tentu saja saya akan mengapresiasi teman-teman. Kemudian selanjutnya refleksi pembelajaran, apa yang paling berkesan bagi teman-teman ketika mengikuti pelatihan ini. Selanjutnya penyusunan rencana aksi, apa langkah selanjutnya, apa langkah sesudah yang bisa dilakukan oleh teman-teman sesudah mengikuti pelatihan ini. Meskipun pelatihan ini adalah awal sekali, masih banyak hal dan masih harus belajar banyak. Saya pun juga, meskipun sudah 20 tahun di dunia kebencanaan, saya masih tetap harus belajar. Kemudian sesi yang terakhir, umpan balik dan penutupan, di mana kita akan membuat komitmen bersama. Yang pertama, sesi ini penting kenapa? Yaitu merefleksikan seluruh pembelajaran yang telah didapat oleh teman-teman. Nanti teman-teman akan mengingat kembali dari modul 1 hingga modul 7, apa sih yang sudah didapat. Kemudian merumuskan rencana tindak lanjut yang konkret dan praktis, di mana teman-teman nanti akan diminta untuk aktif merefleksikan, menuliskan apa sih yang bisa teman-teman lakukan di lapangan. Meskipun itu nanti hal yang sangat simpel. Seperti halnya yang tadi Pak Puji sudah sampaikan dalam video pengantar. Yang ketiga, itu memperkuat komitmen dari teman-teman untuk menerapkan pengetahuan di komunitas masing-masing. Jangan khawatir teman-teman, meskipun ini awal, tetapi pengetahuan itu tetap bisa dilakukan, tetap bisa diimplementasikan di lapangan. Meskipun itu langkah kecil, itu pasti akan ada kontribusi nyata dari teman-teman di tingkat lapangan atau di tingkat komunitas masing-masing. Selama pelatihan itu mungkin akan muncul dan dialami oleh teman-teman. Ini adalah refleksi, ini adalah kunci untuk mengubah informasi yang telah didapat oleh teman-teman, pengetahuan yang telah didapat teman-teman melalui sharing oleh para fasilitator maupun sesama peserta, menjadi pengetahuan yang semakin bermakna. Kenapa bermakna? Karena informasi itu teman-teman dapatkan, kemudian diolah, kemudian direfleksikan, kemudian
dihubungkan, uh, sambung-sambungkan dengan situasi teman-teman sehingga lebih bermakna, lebih bermanfaat, lebih kontekstual dengan situasi teman-teman. Oke, di menit berapa? Menit ke-20 ini kita sudah langsung akan melakukan diskusi kelompok. Nanti Mas Anton akan membantu untuk breakout room dan silakan mendiskusikan teman-teman secara bergiliran. 30 menit saya harap cukup untuk teman-teman bisa berbagi. 3 hal yang paling penting atau mencerahkan yang teman-teman pelajari selama seluruh rangkaian pelatihan dari modul 1 hingga modul 7. Silakan, apapun itu. Mungkin tentang akuntabilitas, mungkin tentang isu inklusi, mungkin tentang logistik, apapun itu yang teman-teman sudah dapatkan dari modul 1 hingga modul 7. Kemudian diskusikan mengapa hal-hal tersebut penting bagi teman-teman dan pekerjaan teman-teman. Tadi teman-teman sudah menyampaikan satu persatu, saya harap sudah ada waktu untuk semua untuk berbicara. Dan saatnya ada satu orang perwakilan menjadi reporter untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan 5 menit maksimal. Dari kelompok 1. Saya mewakili mungkin teman-teman, mungkin nanti teman-teman ada yang mau menambahkan ya. Tadi ada Mbak Anissa, Kak Cecep, Ibu Sri, saya sendiri tadi juga, terus tadi dari yang PKNI apa ya? Saya lupa namanya, maaf. Jadi tadi yang disampaikan secara umum dari sesi pertama sampai sesi 7, modul 1 sampai modul 7 itu untuk beberapa kawan ini merupakan materi baru. Tapi yang utama adalah materi ini sangat membuka wawasan. Jadi memperkaya wawasan tentang isu-isu kebencanaan. Namun terjadi juga dari mungkin sesi sharing begitu ya selama modul sampai modul 7 kemarin kita juga melihat bahwa ternyata di lapangan itu rentan juga terhadap intrik-intrik antar institusi ataupun pihak yang terlibat dalam respon bencana. Nah, dari sana kita pun juga kita diharapkan bahwa kita menjadi lebih bijak ya dalam respons bencana ini. Kemudian yang terkumpul, yang versi saya, kalau nanti ada yang masih miss boleh ditambahkan. Jadi yang utama adalah kita harus mengutamakan hak asasi manusia dalam respons bencana. Dan kemudian akuntabilitas itu perlunya dipertanggungjawabkan. Dan kemudian juga pentingnya data. Nah, data di sini diharapkan yang akurat ya. Kadang-kadang kalau kita di lapangan di isu apapun lah, kita selalu ribet dan ribut tentang data. Tidak ada update data ataupun bagaimana begitu. Dan yang utama juga adalah jangan lupa memprioritaskan kelompok rentan. Karena di situasi bencana pasti semuanya hektik, heboh begitu ya. Jadi otomatis semua lari yang bisa lari. Nah, kemudian yang kelompok-kelompok rentan ini cenderung terabaikan itu. Jadi kita harus segera untuk mengingat bahwa ini ada saudara-saudara kita dari kelompok rentan ini yang kita juga perlu prioritaskan. Serta pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan pihak terkait dalam respons bencana. Kalaupun ada, mungkin tadi saya agak miss karena ada mungkin sinyal yang hilang begitu, ada kepercayaan yang sudah terjalin dan kemudian itu sedikit ternoda, ya. Nah, upaya untuk memperbaiki, membangun kembali kepercayaan itu seperti orang apa, ya merangkak ya. Tapi itu worth kalau kita memang tujuannya baik begitu. Dan kemudian yang utama juga adalah berjejaring. Dan di sini juga berjejaring di sini yang utama adalah saya kaitkan dengan nomor 8 itu pentingnya berkoordinasi semua pihak.
dan juga mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang terdampak, yaitu kaitannya dengan logistik juga ya. Dan kemudian membagikan informasi pertanggungjawaban itu ke publik. Pasti ada informasi-informasi yang tidak untuk konsumsi publik, tapi yang memang itu wajib kita sampaikan ke publik, itu ya harus kita sampaikan ke publik. Dan pentingnya dokumentasi, karena dokumentasi ini sangat mendukung terkait semua yang kita sampaikan tadi ya, khususnya terkait akuntabilitas, kepercayaan, seperti itu. Dan tadi juga ada Mas tadi yang menyampaikan perlu adanya sistem yang saling melengkapi. Mungkin dari sini, kalaupun ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Damai. Silakan, mungkin ada teman yang lain yang ingin sampaikan. Paling sedikit penambahan untuk poin 11. Kalau menurut saya sih penting juga kita melihat atau mengkaji kebijakan atau undang-undang kebencanaan kita, apakah memang telah komprehensif dalam artian telah mengatur sedemikian rupa keterlibatan masyarakat dalam membantu peran pemerintah sebetulnya dalam membantu sesama yang terkena musibah. Karena hal ini juga menjadi sangat penting karena kan harus ada dasar hukumnya segala sesuatunya, apalagi terkait dengan dana, pertanggungjawaban segala macam, sehingga tidak ada terdengar lagi kelompok-kelompok yang memanfaatkan orang yang terkena musibah sehingga menjadi dikorupsi. Karena waktu yang COVID kemarin kan ada beberapa dana yang dikorup. Juga waktu yang di bencana tsunami Aceh juga ada kelompok atau LSM yang ya entah dipukuli karena dugaan penyalahgunaan logistik segala macam. Sehingga itu menjadi sangat perlu juga untuk kita mengkaji terkait undang-undang kebencanaan. Jadi peran kita benar-benar memang harus diatur agar kita bergerak pada dasar hukumnya. Kita aja sih tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Cecep. Sebelum ke Pak Budiman, saya ingin menginformasikan bahwa memang sudah ada peraturan Kepala Badan BNPB nomor 11 tahun 2014, nomor 11 tahun 2014 tentang peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Di situ tertulis hak masyarakat dan peran aktif masyarakat. Peran aktifnya itu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan, peningkatan kapasitas. Baik itu dari masyarakat individu maupun organisasi masyarakat atau ormas dan lembaga usaha. Secara khusus, kalau lembaga usaha itu kalau tidak salah ada perka khususnya lagi nomor 12 tahun 2014. Namun sekali lagi ini peraturan Kepala Badan tahun 2014. Saya secara pribadi berharap ini adalah satu living document atau dokumen hidup sehingga sangat terbuka untuk ditinjau ulang, direvisi, dan diperbarui sesuai dengan kondisi zaman. Terima kasih banyak Pak Cecep untuk inputnya. Silakan Pak Budiman dari Suar. Terima kasih Mbak Beni dan kawan Lokadaya sudah bisa libatkan kami di pelatihan hingga terakhir ini yang jelas menambah kapasitas dari kami dari kelembagaan. Ada 3 hal yang menjadi pertanyaan di dalam diskusi sesuai dengan diskusi kelompok kami tadi. Secara prinsip adalah bagaimana memang secara kelembagaan itu secara personal harus tahu tentang kaidah-kaidah ketika menjadi aktor di respon kemanusiaan ini. Ada 3 hal yang penting yang kami catat, nanti kawan-kawan bisa nambahi, mungkin ada yang kelewat. Pada prinsipnya, kita dalam respon kemanusiaan harus berjejaring, karena kita tidak sendiri, berjaring. Dan memberikan solusi kepada penyintas ya, kita harus kepada penyintas. Jangan sampai justru kehadiran kita di tempat bencana itu menjadi beban. Jadi harus memberikan solusi, sehingga di dalam pelatihan ini refleksinya adalah kapasitas secara kelembagaan dan personal itu harus mumpuni. Bagaimana memahami secara standar
respon kemanusiaan, misal di Sasana Spear atau yang lainnya begitu. Nah, poinnya pertama adalah dasar pemberian bantuan agar tepat sasaran, efektif dan efisien itu terkait data yang valid. Data segregasinya harus jelas. Kemudian berpihak kepada kelompok yang rentan atau yang paling rentan begitu. Data, karena ini menentukan skema bantuan apa yang kita berikan, modalitas apa yang paling cocok atau paling pas, dan harus tepat sasaran, efektif dan efisien. Karena di lapangan sering kredit, kemudian siapa berperan apa di mana dan skemanya seperti apa, kadang-kadang tumpang tindih ya. Jadi perlu tahu itu. Yang kedua adalah kaitan dengan akuntabilitas. Ini penting ini. Ini bagian dari bentuk tanggung jawab kita dan kami kepada para pihak. Para pihak siapa? Salah satunya lembaga donor. Lembaga yang memberikan donasi kepada kami untuk kelompok-kelompok penyintas. Jadi kita harus bagaimana akuntabilitas secara programatik, kemudian secara logistik dan keuangan. Karena ini penting. Kita berpihak kepada kelompok yang rentan, kita juga memberikan apresiasi dan bentuk yang sama kaitan dengan apresiasi itu kepada lembaga donor yang sudah mempercayai kepada kami. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh utamaan yang ada, misal mainstreaming kaitan dengan PRB, pengurangan risiko bencana ini penting, harus dipunyai oleh kawan-kawan di Brigade Aktor Kemanusiaan. Di dalam diskusi pelatihan ini, GETSI menjadi salah satunya. Jadi selain PRB juga GETSI, bagaimana pemahaman gender, disability, dan sosial inklusi yang ada, kelompok-kelompok yang tereksklusi, kelompok-kelompok yang selama keadaan normal pun tereksklusi. Begitu ada shock, ada bencana, semakin tereksklusi. Ini bagaimana inklusivitas juga hadir di sana dengan mendorong mainstreaming GETSI. Nah, juga memegang nilai dan prinsip kemanusiaan yang ada, bagaimana dan kerelawanan, artinya kita kemarin juga disuruh kaitan dengan relawanan, ini penting untuk bagaimana bisa dilakukan. Itu kira-kira mungkin bisa kami mewakili kelompok kami, dan mungkin kalau ada kawan-kawan yang nambahi, monggo silakan. Terima kasih, matur nuwun. Saya coba. Terima kasih banyak Ibu Damai dan juga Pak Budiman yang sudah berkenan untuk membuat catatan mempermudah pekerjaan saya. Dari dua kelompok ini setidaknya ada refleksi bahwa beberapa teman menyatakan ini adalah mendapatkan materi-materi baru yang mana membuka wawasan dan memperkaya wawasan tentang isu kebencanaan. Di mana ternyata teman-teman menemukan juga bahwa di antara institusi atau pihak-pihak yang terlibat ada juga intrik-intriknya. Ada beberapa poin, mungkin ada juga yang serupa, tapi tetap akan saya bacakan. Di mana teman-teman dua kelompok ini merefleksikan bahwa ketika melakukan respons kebencanaan harus tetap mengutamakan HAM dalam respons bencana, adanya akuntabilitas untuk dipertanggungjawabkan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu tanggung jawab itu yang diterjemahkan menjadi responsibility, atau responsibility itu tanggung jawab atau ya tanggung jawab. Sementara kalau akuntabilitas itu bukan tanggung jawab tetapi tanggung gugat. Jadi siap digugat. Saya melakukan sesuatu, akuntabilitas itu saya menanggung bila ada sesuatu saya siap digugat. Itu akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, data yang akurat itu penting dan tetap memprioritaskan kelompok rentan, penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan pihak terkait. Ini juga masih ada hubungannya dengan akuntabilitas. Berjejaring tadi Pak Budamai, baik dari kelompok Budamai maupun kelompok Pak Budiman menyatakan berjejaring itu sangat penting dan mengupayakan untuk mengakomodir semua kebutuhan masyarakat terdampak dan berkoordinasi itu sangat penting dengan semua pihak. Koordinasi kata yang simpel tetapi ternyata pelaksanaannya nggak semudah itu. Bolak-balik bertahun-tahun urusan kebencanaan tetap sama saja kurang lebih, tapi semoga sudah ada peningkatan. Kemudian membagi informasi pertanggungjawaban ke publik, ini juga berhubungan dengan akuntabilitas. Pentingnya dokumentasi, ini urusannya juga akuntabilitas. Salah satunya. Pendataan juga dalam hal ini. Kemudian perlu sistem yang saling melengkapi, perlu mengkaji kebijakan
mengkaji ulang kebijakan undang-undang kebencanaan, apakah sudah mengatur keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerintah di isu kebencanaan. Kemudian dari kelompoknya Pak Budiman menyatakan dasar pemberian bantuan untuk tepat sasaran efektif, sehingga tepat sasaran, efektif dan efisien, di mana ini memerlukan data yang valid juga. Akuntabilitas lagi tentang program, logistik dan keuangan ini menjadi bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dari teman-teman kepada semua pihak. Kemudian pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana dan gender equality and social inclusion atau kesetaraan gender dan inklusi sosial, pemegang nilai dan prinsip kemanusiaan dan kerelawanan ini juga ternyata menjadi refleksi dari teman-teman. Sorry, saya akan bacakan dulu. Sudah saatnya kita belajar berdamai dengan bencana dengan cara melakukan simulasi bencana mulai dari bencana kebakaran, perkotaan atau hutan, simulasi gempa, simulasi tsunami dan membuat tempat aman bagi daerah pesisir, dan juga soal logistik. Sudah saatnya mengganti mie instan dengan makanan lain yang lebih bergizi. Setuju Pak untuk yang poin berikut yang terakhir ini, mie instan mungkin hanya 1, 2 hari, 3 hari pertama, tapi selanjutnya diharapkan tidak lagi menjadi makanan pengganti saat darurat. Perlu ada cerita sesungguhnya di daerah Merapi, Yogyakarta dulu ketika erupsi, karena mendapatkan setiap hari mie instan, ada satu penyintas akhirnya menjadikan mie instan sebagai makanan pokoknya, tidak lagi nasi atau beras, tapi adalah mie instan. Jadi kalau istilahnya dia kalau belum makan mie instan rasanya belum makan. Itu yang perlu juga dipertimbangkan, di mana ketergantungan satu produk pabrikan terutama perlu juga dipertimbangkan ya, karena perlu diketahui juga bagaimanapun juga ketika bencana itu di satu sisi adalah masa untuk membuang barang bagi teman-teman dari pabrik ya, membuang barang yang hampir expired atau hampir tanggal kadaluarsanya udah hampir habis, apapun itu, food item maupun non food item, makanan ataupun non makanan, dan juga bisa jadi menjadi satu cara marketing untuk barang produksi mereka. Gitu saja, sebagai cerita kecil saja. Baik, terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan untuk berbagi. Selanjutnya slide berikutnya Mas Anton tentang merancang peta jalan pribadi. Ini adalah rencana tindak lanjut, bukan rencana tidak lanjut ya teman-teman, tetapi rencana tindak lanjut, ada N-nya di situ. Ini adalah rencana di mana komitmen teman-teman adalah kepada diri sendiri dan komunitas. Yang penting dalam rencana aksi ini, rencana pribadi ini, tetap berprinsip SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Spesifik, apa tepatnya yang akan Anda lakukan? Sesuatu yang sederhana sekalipun tidak apa-apa. Mendingan sederhana daripada sesuatu yang besar tetapi tidak bisa dilakukan. Itu berhubungan dengan prinsip yang kedua, yaitu measurable. Bagaimana Anda tahu bahwa itu berhasil? Kemudian achievable, berhubungan juga dengan dapat dicapai. Jadi kegiatan kecil tetapi bisa terukur, Anda tahu bahwa itu pasti berhasil. Kemudian bisa dicapai juga, bisa dilakukan. Realistis dengan sumber daya yang ada. Tidak kemudian saya ingin membangun tempat
pengungsian sementara, tempat hunian sementara nanti ketika tsunami datang siap dipakai, tetapi ketika tidak bencana bisa dipergunakan untuk hal yang lain. Tapi ternyata tidak punya sumber daya dana, sama saja. Memang terukur dan dapat dicapai. Dan relevan, apakah ini menjawab kebutuhan komunitas Anda? Jangan-jangan membangun sesuatu yang besar atau yang kecil, tetapi itu bukan kebutuhan yang diperlukan oleh komunitas. Yang terakhir, time bound, ada batas waktunya. Kapan Anda akan melakukannya? Jadi membayangkan sesuatu yang bisa, kegiatan apa yang tidak besar, kecil saja sudah oke, tidak masalah, pasti berhasil, bisa dicapai, relevan dengan kelompok atau komunitas Anda, dan waktunya itu jelas. Misal dalam 3 bulan ke depan, setahun ke depan, 3 tahun ke depan. Mari mulai merancang. Ini adalah sesi individu. Jadi teman-teman, nanti akan saya berikan waktu 15 menit. Gunakan template di bawah ini. Saya tidak boleh mengatakan ini, karena ada teman yang dengan disabilitas penglihatan. Untuk menulis draft rencana Bapak Ibu. Jadi, yang pertama, tuliskan dengan huruf kapital mungkin. Pembelajaran kunci yang ingin diterapkan. Langkah aksi spesifiknya apa? Sumber daya yang dibutuhkan. Target waktunya kapan? Indikator keberhasilan. Bagaimana mengukurnya? Secara individu saya berikan waktu 15 menit. Sudah itu masuk ke dalam kelompok kecil untuk diskusi selama 15 menit. Anda bisa membagikan rencana Anda dan memberikan masukan yang konstruktif kepada rekan Anda. Oke, saya ulangi ya, instruksinya. Tuliskan pembelajaran kunci yang ingin diterapkan. Yaitu langkah aksi spesifiknya apa? Sumber daya apa yang dibutuhkan? Target waktunya kapan? Dan indikator keberhasilannya apa? Begitu. Saya berikan waktu 15 menit. Ini 2.50 waktu Indonesia Barat. 2.51 waktu Indonesia Barat, 3.51 waktu Indonesia Tengah, 4.51 waktu Indonesia Timur. 15 menit dari sekarang, silakan dituliskan. Nanti kita kembali lagi untuk berdiskusi. Mas Anton akan bersiap memasukkan diskusi kelompok 15 menit untuk membagikan rencana Anda dan mendapatkan dan memberikan masukan konstruktif kepada teman-teman peserta dalam kelompok kecil itu. Silakan, over to you teman-teman. Yes, sudah 15 menit berlalu. Silakan Mas Anton untuk membantu masukkan teman-teman ke dalam grup kecil, kelompok kecil. Dan teman-teman berbagi di situ apa yang ingin dilakukan, menjadi komitmennya, berbagi, dan memberikan umpan balik kepada teman yang lain, dan juga menerima umpan balik dari teman lain, supaya komitmen tersebut menjadi lebih baik. Terima kasih, silakan 15 menit di dalam kelompok kecil. Bapak Tio, silakan Mas Anton. Oke Mbak Weni, ini semuanya sudah masuk. Mohon maaf Bapak Ibu tadi di kelompok 1 atau 2 ya, di ruangan yang tadi bersama saya ya. Ini tadi sempat terpotong ya, terakhir dari di Bu Fani gitu, ada beberapa yang berkaitan dengan lebih ke konsumen ya, jadi ada beberapa catatan. Tapi terima kasih sudah diskusinya. Monggo Mbak Weni. Thank you Mas Billy. Oke, terakhir, sebelum terakhir. Suara dari Bapak Ibu adalah perbaikan buat kami. Semoga nanti akan ada kelanjutan, pelatihan yang lebih mendalam lagi. Kemudian, ataupun kalaupun tidak, bila nanti ada pelatihan yang kurang lebih sama, kami membayangkan angkatan selanjutnya akan menjadi lebih baik juga. Jadi kami mohon teman-teman untuk mengisi kuesioner umpan balik pelatihan sebagai input atau feedback
buat kami. Karena feedback itu juga sangat berharga buat kami. Kami berikan waktu 10 menit untuk mengisi kuesioner. Mas Anton, selain QR code, apakah dimungkinkan ada link yang bisa diklik di chat box? Oke, ada itu. Mohon mengisi feedback modul 8 berikut. https://forms Google. Silahkan diklik. Ada waktu 10 menit, kami tunggu. Karena kalau tidak ditunggu nanti takutnya teman-teman selesai dan lupa karena kesibukan untuk mengisi kembali formulir ini. Saya tidak akan mengajak diskusi lagi. Silahkan teman-teman mengisi 10 menit. Iya, maaf Kak, mohon izin. Ya, Kebetulan saya disabilitas netra, jadi nggak bisa mengakses oke. untuk link itu. Oke. Sebentar. Boleh kami minta misalnya di chat WA nanti setelah Zoom baru kami isi? Boleh. Boleh. Oh ya, baik. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti Mas Anton ya. Ya, Oke thank you. Kak, saya share ke grup juga ya, atau ke Japri juga nanti untuk formulir feedbacknya. Oke, teman-teman, mohon maaf. Sepertinya saya harus menyelesaikan modul terakhir ini. Nanti teman-teman sangat kami mohon berkenan untuk mengisi dan menyelesaikannya dan mengirimkan. Mas Anton juga nanti akan membagikan informasi ataupun bahan. Untuk bahan modul mungkin harap ditunggu sebentar karena kami harus selesaikan layoutnya. Begitu, Mas Girindra, silahkan, over to you. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk foto bareng. Dan ini adalah permulaan untuk masuk ke dalam respons bencana di tempat teman-teman berada. Terima kasih, Ode. Baik, terima kasih Mbak Weni. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua. Wah, nggak ada reaknya ya di sini ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu sudah membersamai kami di 8 kali pertemuan yang cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Sampai pada hari ini, walaupun saya baru 2 kali ini tadi diprotes Mbak Weni juga nih. Iya, Bapak Ibu, kami sendiri memohon maaf jika ada salah kata selama 8 kali pertemuan hingga sampai pada akhir pertemuan hari ini tentang rencana tindak lanjut. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya rasa saya tidak menyimpulkan karena memang beberapa eh, dari yang Bapak Ibu share dari pengalaman-pengalaman yang tadi cukup beragam dan hampir 8 modul, eh, mungkin rata-rata 4 modul tentang akuntabilitas, tentang macam-macam itu yang akan diterapkan di organisasi Bapak Ibu termasuk di individu. Cukup luar biasa Bapak Ibu karena selama 8 hari pun dengan tugas pretest dan post-testnya Bapak Ibu mengikuti dengan sangat luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan kalau kami memang ada eh, perkataan yang salah atau mungkin tindak tanduk yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami juga di sini belajar bersama Bapak Ibu. Jadi jika ada eh, masukan-masukan itu berharga bagi kami. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, silahkan untuk membuka kameranya, ya. Mungkin cuci muka dulu. Ya, saya juga belum mandi. Karena udah sore nih, Bapak Ibu, belum mandi sore ini. Ya, silahkan Bapak Ibu. Mungkin Mas Anton bisa membantu foto ya Mas Anton ya. Mohon maaf ada iklan sebentar tadi Bapak Ibu. Iya, iya. Mungkin Mas Anton sudah siap Mas Anton? Oke, teman-teman. Siap. Silakan Bapak Iya. Ibu. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, saya bebas teman-teman ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Mas Giri. Saya kembalikan. Siap. Terima kasih Mas Anton sebagai juru kamera yang sekarang juru kamera itu juga bisa ikut berfoto Bapak Ibu. Iya, tapi nggak buka kamera Mas Anton nih, gawat nih. Baik Bapak Ibu, jangan lupa juga presensi ya, mohon diisi. Eh, Foto juga sudah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas 8 pertemuan yang berlangsung. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu, di mana apa yang dikatakan Pak Puji dari awal, bahwa ini adalah kita adalah pembelajar yang tidak pernah berhenti. Jadi mohon juga untuk tetap menularkan ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu.